Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama. Saudara-saudari terkasih, selamat datang dalam Pranekaristi kita siang hari ini. Mohon maaf tadi pada sapaan pertama sebagian tidak didengar, maka saya ucapkan selamat datang. Tadi sound system belum bunyi. Kita diajak menyadari setiap kali kita berkumpul untuk Pranekaristi, kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bukan dalam khayalan, tapi Tuhan yang hidup. Karena itu kita merayakan Paskah. Paskah mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan jauh di surga. Tuhan adalah Allah yang hidup, yang dekat dengan kita. Mari kita menyadari hal ini, dan karena itu dengan rendah hati kita mohon pengampunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama dan bersama rohmu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit. Segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-pecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau
sebelumnya berkisar tentang percaya karena mengalami Tuhan yang bangkit, maka pokok perenungan kita hari ini tentang setelah kita mengalami bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, maka kita harus memberikan kesaksian. Pada minggu yang lalu kita bergumul bersama dengan Thomas yang disebut Didimus, juga disebut sebagai Thomas yang ragu-ragu. Banyak di antara kita masih juga ragu-ragu seperti Thomas. Prinsip Thomas satu, kalau saya tidak lihat, saya tidak percaya. Bagi dia, melihat sama dengan percaya. Tetapi sebenarnya apa yang Thomas lakukan atau pikirkan tidak sempurna. Bahwa tidak perlu orang melihat untuk percaya. Misalnya saya memanggil Anda ke depan dan saya mengikat mata Anda, ditutup, kemudian saya taruh sebuah ember di depan Anda dan saya tanya, bagaimana Anda tahu bahwa ember ini ada airnya? Ada 3 jalan untuk menjawab. Pertama, Anda membungkuk dan masukkan tangan ke dalam ember itu. Kalau ada air, Anda katakan, saya mengalami ember ini ada air. Itulah cara pertama untuk mengetahui suatu kebenaran, yaitu lewat pengalaman. Tapi ada cara yang kedua. Anda tidak perlu memasukkan tangan, tapi Anda mengambil sesuatu benda dan Anda jatuhkan ke dalam ember itu. Dengan asumsi, kalau benda itu menimbulkan bunyi pelontang, maka kesimpulan ember itu adalah kosong. Tapi kalau dia bunyi plus, maka kesimpulan ember itu berisi air. Pengetahuan akan kebenaran yang kedua ini disebut karena pengetahuan. Yang ketiga, yaitu kita bertanya kepada orang lain. Kamu yang melihat ember itu ada air atau enggak? Dan kita tanya kepada orang yang kita percaya. Kalau orang itu mengatakan bahwa ember itu kosong, maka itu kosong. Dan kalau dia mengatakan ember itu berair, maka kita percaya ember itu ada air. Menurut seorang ahli, 80% dari pengetahuan kita saat ini tidak berasal dari pengalaman, tidak berasal dari pengetahuan kita pribadi, tetapi berdasarkan dari orang lain. Anda pergi beli obat di toko obat, Anda tidak buat itu obat kan? Anda juga tidak tahu apakah betul obat itu memang obat sakit kepala, apakah betul itu obat cacing. Tapi Anda percaya, menurut ahli yang membuat, yang saya percaya ini adalah obat sakit kepala. Sebagian besar dari pengetahuan kita berdasarkan cara ini. Demikian juga dengan hal-hal rohani dan hal iman. Kita tidak melihat, kita tidak mengalami Tuhan secara langsung, tapi kita mulai dengan percaya kepada orang-orang yang sangat bisa kita percaya. Dan mereka mengalami, mereka menjadi saksi bahwa kami menjadi saksi bahwa Tuhan itu hidup. Dan kita pun percaya. Dan karena kita percaya, kita tuh mendapat kesempatan untuk mengalami. Hari ini dalam Injil kita tidak bergumul banyak lagi tentang pengalaman Tuhan yang bangkit, tetapi pada perintah Tuhan untuk memberikan kesaksian. Ada satu cerita kuno tentang 3 orang yang berada di dalam hutan. Ketika mereka berjalan dalam hutan,
Mereka bertemu dengan sebuah tembok yang sangat tinggi. Karena mereka ingin tahu apa yang ada di belakang tembok itu, mereka pun membuat tangga yang tinggi. Orang pertama naik, dia lihat, dia tertawa lebar, senang, langsung dia lompat ke seberang. Orang yang kedua naik, dia juga bertepuk tangan dan dia juga melompat ke seberang. Orang yang ketiga naik, dia terpesona melihat pohon buah-buahan yang matang, melihat sungai yang jernih yang penuh dengan ikan-ikan. Dia melihat binatang-binatang jinak di mana-mana. Dia tergoda juga untuk melompat. Tapi tiba-tiba dia ingat akan keluarganya. Dia ingat akan teman-temannya yang hidupnya susah. Maka dia pun turun dari tangga itu, pulang ke rumah untuk menceritakan bahwa di balik tembok itu ada satu kehidupan yang luar biasa. Itulah kesaksian. Kesaksian seperti sebuah mata uang dengan dua sisi. Sisi pertama yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita ketahui melalui suatu pengalaman. Dan sisi yang kedua yaitu bagaimana kita menceritakan apa yang kita miliki, apa yang kita alami itu kepada orang lain supaya mereka juga percaya. Demikian kita lihat bahwa menjadi orang Kristiani, Yesus tidak menghendaki supaya kita sekedar menjadi pengikut Dia, sekedar supaya kita percaya, mengenal cintanya, mengalami kuasanya dan sebagainya. Tetapi Dia mau supaya sesudah kita percaya dan mengalami, kita harus memberikan kesaksian. Kesaksian bukan harus selalu berkhotbah, tetapi lewat penghayatan hidup kita, kita tunjukkan bahwa kita orang yang percaya. Banyak orang Kristiani, banyak sekali orang Katolik yang hanya berjalan setengah jalan sebagai orang Kristiani, di mana mereka hanya fokus, yang penting saya sudah percaya, yang penting saya bisa berdoa, yang penting saya bisa dengarkan firman. Itu namanya baru setengah jalan, tanpa pernah ada keinginan untuk memperlihatkan perubahan hidupnya sehingga orang lain pun dapat percaya. Ketika kita memberikan kesaksian, ada dua hal yang bisa terjadi. Kalau kita mulai memberikan kesaksian tentang pengalaman iman kita, apa yang kita hayati, apa yang kita imani sebagai benar, maka kemungkinan pertama orang yang mendengar kita itu terbuka pikirannya, kita menjadi inspirasi. Dan hal yang kedua, ada kemungkinan pengalaman kita, kekuatan kita, kuasa dari iman kita menjadi berlipat ganda. Semakin kita sering melayani, semakin kita sering mampu memberikan kesaksian tentang keyakinan kita akan iman, iman kita juga akan semakin kuat, berlipat ganda. Tapi sebaliknya kalau kita hanya diam-diam saja, kita berdoa diam-diam, semua diam-diam, iman kita juga sangat lemah. Kita lihat bahwa dalam Injil juga, ketika murid-murid ini bertemu dengan Yesus dalam perjalanan mereka ke desa Emmaus, mereka segera kembali. Mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka. Dua murid ini kan rencana mau pulang kampung, mau lanjutkan pekerjaan mereka yang lama. Tapi ketika mereka bertemu Yesus di tengah jalan, mereka tidak meneruskan perjalanan, langsung kembali untuk menceritakan pengalaman mereka ini kepada teman-teman yang lain. Dan apa yang terjadi? Injil mengatakan sementara mereka bercerita
tentang pengalaman itu, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan hadir pada waktu kita mulai melaksanakan perintahnya. Seringkali kita tawar-menawar dengan Tuhan. Kita bilang, Tuhan berikan saya talenta, berikan saya keyakinan, berikan saya kepastian, baru saya akan melangkah. Tuhan bilang, no way. Mulai melangkah dulu dengan iman, dan kamu akan melihat apa yang kami percaya. Sering kita mengatakan, Tuhan tidak bisa, saya mesti lihat dulu, baru saya percaya. Tuhan mengatakan, tidak bisa. Bukan itu cara saya. Kamu harus mulai melangkah dulu. Semua pengalaman orang-orang yang terpanggil untuk melayani tidak pernah dimulai dengan satu keyakinan yang mantap. Selalu dimulai dengan trial and error. Mulai dengan rasa ragu. Tapi kemudian ketika mereka mulai dan mereka melihat. Demikian juga orang-orang pada takut menjadi pemimpin. Tapi ketika mereka memberanikan diri jadi pemimpin, mereka menemukan ada kuasa yang mendampingi mereka untuk menolong, untuk menguatkan, dan untuk membuat kepemimpinannya sungguh efektif. Kita lihat bahwa Kristus membuat dirinya hadir ketika seseorang mulai melakukan apa yang disebut kesaksian. Hal berikut apa yang terjadi, apa yang Yesus lakukan kepada orang yang mengalami dia. Hal pertama yaitu dia memberikan damainya. Jadi pengalaman kita membuktikan bahwa Tuhan itu hadir bagi kita. Pertama-tama ketika kita mengalami damai. Kalau kita ada susah, kita ada ketakutan, kita ada kecemasan, kita ada kegelisahan, dan kita berdoa, tanda bahwa Tuhan hadir, kita merasa damai. Murid-murid Yesus yang ketakutan, hilang rasa takut dan ragunya. Yesus hadir dan Yesus katakan apa pertama? Damaiku besertamu. Terimalah damaiku. Perhatikan hal pertama yang Tuhan buat bagi kita, yaitu memberikan kepada kita damai. Dan kalau kita merasakan damai, jangan ragu. Itulah Tuhan menyertai engkau. Hal kedua yang Yesus mau katakan pada kita di dalam pengalaman akan dia yakinkan kita bahwa apa yang kamu alami itu adalah aku. Kepada murid-murid Yesus katakan, inilah aku. Akulah Yesus dari Nazaret yang kamu lihat disalibkan, yang kamu lihat mati, tapi aku bangkit. Hal yang ketiga, dia akan membuka pikiran kita. Kita mulai mengerti tentang rahasia iman. Ketika Tuhan hadir bagi kita, dia membuka. Apa yang dulu kita tidak mengerti, kita jadi mulai mengerti. Kita mulai mengerti arti dari lambang. Kita mulai mengerti mengapa sabda Tuhan berkata begini dan begitu. Dulu kita tidak mengerti. Itu Tuhan membuka. Demikian Tuhan membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti arti dari kitab suci. Dan akhirnya kalau kita mengalami Tuhan dan kita ikuti terus, pada akhirnya dia akan mengutus kita. Tidak seorang pun diberkati hanya untuk sekedar diberkati, tidak ada. Kalau kita betul mendengarkan dia, kemudian Tuhan akan mengutus. Dia katakan, jadilah saksiku. Ceritakanlah apa yang engkau alami. Berikanlah dirimu supaya aku pakai. Karena itu di dalam surat pertama Yohanes yang kita dengarkan di dalam bacaan kedua, ya, tertulis bahwa semua ini ditulis agar engkau percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan dengan percaya demikian
engkau memiliki hidup karena namanya. Bayangkan, dengan percaya pada namanya, kita memiliki hidup. Dan murid-muridnya tidak perlu berbuat banyak waktu itu. Ketika mereka menghadapi Yesus yang datang, mereka tidak perlu membuktikan banyak. Yang perlu mereka lakukan yaitu cukup mereka membuka mata mereka dan melihat sungguh-sungguh. Saya lihat dia ada. Membuka hatinya sungguh-sungguh akan damai yang mereka rasakan. Jangan ini kebetulan aja. Tapi mereka membuka sungguh-sungguh dan membuka pikiran mereka untuk percaya dan menerima instruksinya, menerima perintahnya. Kamulah saksi-saksi dari semua yang kamu lihat ini. Pergi dan wartakan. Dan puji Tuhan, kita boleh percaya saat ini karena kesaksian mereka itu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya bagaimana kita harus memberikan kesaksian? Memberi kesaksian, janganlah kita menggunakan ancaman. Jangan bilang, kamu gak percaya sama Yesus, kamu mati masuk neraka. Itu bukan evangelisasi. Bukan juga dengan mengatakan, itu dilarang Tuhan, ini perintah Tuhan. Tapi kita seperti murid dari Emmaus itu, dia cukup bercerita tentang pengalaman. Saya dulu gak percaya, sekarang saya percaya. Ini. Kalau orang itu belum mau percaya, kita jangan paksa. Tapi juga jangan membiarkan. Kita sabar, kita tetap mengasihi, kita tetap melayani, tetap kontak. Berdoa bagi dia. Dan ada waktu yang baik, kita sharing lagi. Dan kalau belum, kita tunggu, kita berdoa lagi, kita telah mengasihi dan melayani dia. Pada satu waktu nanti, kita akan boleh bersukacita melihat bahwa dia betul-betul percaya. Ingat bahwa kita ini hanya diperintahkan untuk menabur. Kita ini diperintahkan untuk memberikan kesaksian. Bahwa orang langsung percaya atau belum atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena kita yang menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Demikian juga orang tua bagi anak-anak, kita harus memberi contoh yang baik, nanti Tuhan yang bekerja. Jangan putus asa. Ada orang tua yang putus asa, dia tidak mau ngerti lalu berhenti. Terus, jangan maksa, tapi terus bimbing dan berdoa. Tuhan akan memberikan rahmat di mana dia boleh datang. Demikian saudara sekalian, mari kita bertumbuh menjadi orang Kristiani yang bukan hanya percaya, tapi juga punya ketertarikan dan tanggung jawab untuk memberikan kesaksian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebab kita akan diutus. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai.